pada kesempatan ini kita lanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Kemarin kita sudah sampaikan sampai di sini bahwasanya kerangka kerja geofisika itu ada 4 bagian besar ya. Yang pertama adalah desain surveinya atau nanti terkait dengan akuisisi datanya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pemrosesan data. Yang ketiga terkait dengan penampilan data. Kemudian yang keempat ini terkait dengan interpretasi data. Nah, untuk masing-masing ini tadi, ini mestinya kita harus belajar dengan cermat ya, untuk tiap-tiap proses ini. Untuk data akuisisi juga, kalau kalian mengambil data sendiri ke lapangan, itu tentu saja harus cermat sesuai dengan prosedur yang ada, karena di setiap metode yang dipakai di geofisika itu sudah ada urut-urutannya. Jadi kayak flow untuk akuisisi itu sudah ada, sehingga diikutin saja step by stepnya itu. Kemudian untuk processing juga iya, ini sangat penting ya, ini geofisika banget ini ya, processing ini ya. Kita bisa bermain-main berbagai macam cara proses terhadap data yang sudah kita dapatkan, sehingga kita bisa memastikan bahwasanya proses data ini sudah dilakukan dengan baik dan mengikuti kaidah yang benar. Sebagian besar proses data ini dikerjakan oleh komputer kalau di geofisika ya, dengan komputasi begitu ya. Jadi dengan harapan kalau kita tidak mengembangkan komputasinya, paling tidak kita mengetahui parameter-parameter apa yang kita pasang, yang kita gunakan untuk memproses data itu tadi. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting, adalah data display. Ya, kita perlu belajar data display ini karena memang data-data geofisika itu kadang-kadang dengan cara menggambarkan yang berbeda itu ketersetujuan ya, ketersetujuan orang terhadap apa yang kita tampilkan itu menjadi berbeda. Ya, jadi misalkan saja kalian kalau pernah mengikuti kuliah metode survei yang untuk S2 itu survei non elektromagnetik ya, yang di situ ada survei seismik refleksi ya, yang diajarkan Bu Ade ya. Sekarang ini kelihatannya ada beberapa dari kalian yang sedang mengambil itu. Kita melihat tampilan gambar seismik refleksi itu bisa berbagai macam gambar begitu ya, dengan berbagai macam warnanya. Tetapi ketika kita bisa memilih warna dengan sangat baik, itu mata yang menonton itu akan mengiyakan setiap penjelasan kita. Ya, jadi ini perlu dilatih ya buat kita semua, karena kalian nanti mestinya akan muaranya itu adalah tesis ya, dan di dalam tesis itu mesti membuat gambar, mesti kalian akan membuat gambar, sehingga silahkan kalian belajar untuk mencoba melihat gambar-gambar yang ada di paper-paper yang bagus ya, karena contoh-contoh yang di paper bagus itu biasanya quality controlnya sangat bagus ya. Pak Herlan ini yang menyampaikan ke saya, biasanya gambar itu adalah hal pertama yang dilihat bersamaan dengan abstrak ya kalau kita membuat paper. Jadi abstraknya dilihat dulu sekilas begitu, kemudian cara menampilkan gambarnya atau visualisasi gambarnya. Kalau gambarnya itu menarik, bagus, informatif begitu, itu orang akan tertarik untuk membacanya. Di samping dia sudah membaca abstraknya. Jadi bagaimana cara membuat gambar ini memang perlu berlatih ya. Nah, khusus untuk mineral ini, eksplorasi mineral ini, itu gambar-gambar yang dihasilkan oleh buku yang saya acu di kuliah ini, yaitu Dentit dan Much itu sangat bagus ya. Data-data yang ditampilkan itu perfect gitu menurut saya ya. Gambarnya itu bagus, pemilihan warnanya, shadingnya itu bagus sekali ya. Jadi saya harapkan kalian kalau besok itu mau tesis itu bisa menjadikan
buku ini dan Moods ini sebagai referensi ya, karena gambar-gambar yang di-create itu bagus sekali, baik gambar sayatan geologi, baik data geofisikanya, baik interpretasinya, kombinasinya, itu bagus sekali menurut saya, cukup bagus ya. Dan ini bisa menjadi referensi bagi kita untuk cara menggambarkannya nanti. Ya, kira-kira kemarin saya simpulkan semacam itu ya. Dengan yang akhir adalah interpretasi, tentu saja bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Di sini dituliskan ada tipe-tipe pengukuran geofisika ya. Jadi setiap instrumen yang digunakan di geofisika itu pengukurannya itu bisa dibedakan berdasarkan 3 jenis ini. Yang pertama adalah pengukuran data absolut dan relatif. Jadi beberapa instrumen geofisika itu mengukur data secara absolut, beberapa mengukur data secara relatif. Ya, absolut itu berarti nilainya langsung yang terukur. Kalau relatif itu berarti nilai ambang ya, nilai yang masih mengambang begitu. Jadi masih harus diikatkan dengan nilai absolutnya. Ya, contoh-contoh tipe pengukuran absolut itu misalkan saja geomagnetik total ya, atau ppm. Itu biasanya pengukurannya adalah absolut. Tetapi kalau geomagnetik yang flux gate itu relatif ya, pengukurannya relatif. Jadi dia mengukur besarnya medan magnet itu terhadap suatu referensi tertentu. Ya, dibandingkan terhadap nilai tertentu, itu relatif ya. Kemudian juga pengukuran absolut misalkan geolistrik ya, itu mengukur nilai resistivitas secara absolut ya, langsung nilainya. Tetapi kemudian yang relatif, contohnya relatif lagi misalkan gravity. Gravity itu biasanya mengukur, instrumen yang ada itu mengukur nilai percepatan G secara relatif ya. Beda harga dari dua buah titik gitu ya. Nah, ini contoh dari pengukuran data-data geofisika. Nah, baik data absolut maupun relatif itu semuanya berguna, karena biasanya yang dicari di geofisika adalah anomalinya. Jadi kontras parameter fisik yang ada di lapangan. Nah, sehingga kalau kita tahu kontrasnya, mestinya kita akan mendapatkan data relatifnya. Ya, responnya adalah respon relatifnya. Oke, kira-kira semacam itu. Kemudian yang tipe data yang kedua itu adalah bentuknya vektor dan skalar ya. Kalian sudah tahu data yang vektor itu mesti punya arah, data yang skalar tidak punya arah. Beberapa data itu harus vektor ya. Contohnya saja adalah misalkan magnetotelurik ya. Magnetotelurik itu harus vektor karena ada komponen kartesiannya di situ. Biasanya digunakan kartesian. Jadi pengukuran medan magnet arah X, arah Y, arah Z gitu. Kemudian medan listrik arah E, arah Y, arah Z. Jadi yang diukur adalah vektor. Oke ya, jadi yang diukur itu adalah vektor. Jadi ada vektornya di situ. Oke ya. Nah, kemudian ada juga yang diukur dengan menggunakan skalar. Jadi asal diukur saja nilainya gitu. Contohnya adalah medan magnet total itu ya, skalar nilainya ya. Itu cuma sensornya diarahkan relatif ke arah utara saja ya, ke arah medan utamanya. Oke ya, kira-kira semacam itu ya. Yang vektor yang kedua contohnya misalkan seismik ya, seismometer gitu direkam dengan menggunakan vektor. Jadi kecepatan arah X, arah Y, arah Z gitu. Nah, ini contoh tipe pengukuran untuk yang kedua ya, tipe yang kedua geofisika atau data-data geofisika bisa diukur dengan cara vektor maupun dengan cara skalar. Kemudian yang pengukuran yang ketiga itu adalah menggunakan gradien. Nah, minggu yang lalu ya, bukan kemarin ya, minggu yang lalu itu sudah ada yang menyatakan atau menginformasikan tentang gradien. Jadi memang benar yang survei gradien itu kita menggunakan 2 instrumen. Kalau tidak punya 2 instrumen ya kita mengukur di 2 tempat pada waktu yang berbeda, dengan catatan pengukuran pada waktu yang berbeda tadi itu tidak berpengaruh. Jadi data yang diukur pada waktu A dan waktu B itu
tidak berpengaruh, jadi tidak ada fungsi waktu. Tetapi karena sebagian besar data geofisika itu adalah fungsi spasial dan fungsi temporal, jadi di samping sebagai fungsi ruang, itu data geofisika itu juga fungsi waktu, maka pengukuran gradien ini biasanya membutuhkan dua instrumen ya. Dua instrumen, paling tidak ya. Paling tidak misalkan depan dan belakang, begitu kita bisa mendapatkan gradiennya. Gradien itu slope ya. Nilai yang depan dikurangi yang belakang, kemudian dibagi dengan jaraknya. Itu slope ya. Bisa juga atas bawah ya gradiennya. Atas bawah. Jadi aratnya yang satu di atas, yang satu di bawah. Yang satu yang depan belakang tadi disebut sebagai horizontal, bisa X pada arah X, arah Y dan sebagainya, atau arah bebas tetapi pada komponen horizontal. Kemudian juga bisa pada komponen vertikalnya, jadi arah Z-nya. Oke, jadi ini adalah tiga tipe pengukuran di geofisika ya. Jadi semua instrumen geofisika itu bisa dikelompokkan dalam salah satu bagian dari tiga tipe pengukuran ini. Oke, jadi misalkan absolut, skalar, dan vertikal gitu ya, kadang-kadang bisa semacam ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk tentang informasi tentang gradien dan sedikit saja. Jadi ini adalah contoh ilustrasi survei dengan cara gradien ya. Dengan cara gradien. Jadi misalkan saja saya punya instrumen yang pertama atas ini sama bawah di sini ini yang diukur, dibedakan atau dipisah sejauh gradient distance ini. Maka saya bisa mendapatkan pengukuran gradien di situ itu. Ya, saya akan mendapatkan pada arah Z, dz-nya. Jadi D nilai yang diukur ini pada arah Z ya. Oke ya. Ya, kemudian kalau yang namanya gradien horizontal itu sensornya ditata berjarak pada arah horizontal. Ini adalah jaraknya atau gradient distance-nya. Kemudian nilainya adalah selisih dari kedua nilai terbaca A dan B di sini ini, kemudian dibagi dengan jaraknya. Jadi dapatkan gradien horizontal. Nah, di dalam kajian yang lebih detail lagi, misalkan saja di dalam kajian gravity, misalkan saja ya, gravity yang kajiannya itu sampai tensor, kemudian juga misalkan seismik yang kajiannya sampai anisotropi, geolistrik yang anisotropi, MT begitu, yang lebih sedetil lagi ya, yang lebih next step lagi, itu kita bisa mendefinisikan sebuah tensor ya. Jadi contohnya saja di dalam gradien vertikal ini memang benar diturunkan sebagai fungsi Z ya, sebagai fungsi Z. Tetapi tiap-tiap sensor ya, baik yang atas maupun yang bawah, itu bisa diatur. Jadi yang atas ini misalkan sensor yang saya arahkan terhadap sumbu X, sensor yang arahkan terhadap sumbu Y, atau sensor yang saya arahkan terhadap sumbu Z. Jadi di setiap ujung-ujung di atas ini itu ada 3 komponen. Ya, ada 3 komponen, sehingga bisa saya gambarkan semacam ini ya. Jadi di komponen di atas itu ada yang arah X, ada arah Y, ada arah Z. Sehingga gradiennya bisa disebut sebagai BZX, BZY, dan BZZ. Tergantung dari orientasi masing-masing instrumen atas dan bawah ini. Biasanya seragam ya, kalau yang ini arah X, bawah juga arah X. Tapi diturunkan secara gradien vertikal gitu. Kalau yang atas X, yang bawah Y itu jarang, tidak bisa, karena akan kesulitan nanti kajian vertikal gradien dari vektor yang arahnya berbeda ya. Nah, itu tidak pernah dilakukan. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan tensor ya. Jadi istilah tensor itu muncul dari situ. Nah, ini bisa biasanya yang lebih detail mengerjakan di sini itu biasanya di seismik sama di gravity ya. Itu kita bisa mendapatkan tensor. Ya, jadi kita bisa mendapatkan arah gaya tarik, arah X, arah Y, dan arah Z. Oke ya, jadi kajian semacam itu, atau PX, BY, BZ. Kalau digambarkan secara grafis semacam ini. Begitu ya. Oke, ini sudah ada anak S3 bimbingannya Pak Ari yang mendalami tentang tensor gravity ya. Jadi dia menggunakan kajian tensor gravity untuk menganalisis subsurface dari daerah Papua
datanya menggunakan data satelit ya, data satelit. Jadi dia tidak ke lapangan ya, menggunakan data satelit. Nah, ini contoh apa di secara grafis ya tentang gradien tapi yang adiknya lagi ya, jadi udah tensor ya, kajian tentang tensor. Oke. Nah, kita masuk ke respon gradien untuk contoh untuk vertical dike ya. Jadi misalkan saja ini salah satu kegunaan gradien ya. Ini misalkan saya dapatkan source-nya bentuknya semacam ini vertical dike, didapatkan dari mungkin mineralisasi dari bentuknya dike ya, di daerah yang ya kemungkinan kaya akan mineral ya, berbentuknya adalah dike begini. Kita misalkan saja dapat respon bentuknya semacam Gauss semacam ini dengan titik puncak berada tepat di atas posisi source di sini. Nah, ini kalau kita melakukan pengukuran dengan instrumen biasa, kita dapatkan respon semacam ini. Ya. Jadi kalau kalian mendapatkan suatu data tertentu yang hanya melengkung ke atas saja, ya, itu bisa dikatakan itu menggunakan instrumen saja. Kita dapatkan semacam itu. Kalau respon dari source-nya bentuknya semacam ini, ya berarti kita bisa katakan bahwasanya titik di bagian puncak respon itu adalah posisi source-nya. Tetapi kalau menggunakan gradient, misalkan menggunakan horizontal gradient, kita akan dapatkan datanya menjadi yang biru semacam ini. Jadi biru semacam ini dengan titik puncaknya adalah yang nilainya adalah 0 ini, adalah titik puncak dari sumber. Nah, kemudian juga ada lagi yang horizontal gradient ini dihorizontalkan lagi. Ya, jadi second horizontal derivatif gitu ya. Jadi gradien horizontal yang kedua, jadi gradien dari gradien horizontal. Maka akan didapatkan yang titik yang puncak ini akan menjadi 0. Coba mungkin bisa saya ilustrasikan ya dengan pena begini. Ya, kalau misalkan saya menggambarkan ini, ya ini data relatif 0. Ya, ini titiknya saya pasang dulu ya di sini ini. Kemudian yang ini adalah di sini ini. Nah, maka gradien dari yang di atas ini mestinya akan menjadi 0 ya. Ini nilainya akan menjadi 0, kemudian ini gradiennya adalah positif, terus kemudian menjadi 0. Oke, jadi ini mendatar dulu, kemudian ini mungkin positif begini ya, terus begini, terus menjadi 0. Ya, kemudian di sini ini adalah titik slope yang paling tinggi ya, slope paling tinggi misalkan begini, terus ini yang titiknya yang 0 lagi. Nah, sorry kebalik ya, jadi salah saya. Ini menghapusnya gimana ya, pakai eraser ya. Oke, jadi kalian bisa bayangkan mirip seperti ini ya. Jadi ini titik puncaknya itu menjadi bentuknya semacam ini. Jadi di sini itu jadi titik 0 di sini nih ya. Sini puncak begini. Ya, ini jadi begini. Sorry. Nah, begini. Terus dan yang di sini itu adalah kebalikannya. Ya, begini. Ini titik 0 lagi. Bentar. Nah, gini. Nah, kira-kira semacam inilah. Jadi titik 0-nya ada di sini ya. Oke. Nah, kira-kira semacam ini. Oke, jadi kita akan mendapatkan posisi titik 0 yang relatif identik dengan posisi bisa dikatakan sebagai posisi bidang batas di sini nih. Nah, itu salah satu kegunaan dari second horizontal gradient. Ya, kira-kira semacam itu. Bisa kalian bayangkan. Jadi sebenarnya kita mendapatkan tampilan yang berbeda kalau kita melakukan pengukuran dengan cara horizontal. Ya. Kemudian ini yang lain misalkan saja normal fault ya, normal fault seperti ini. Ya, ini adalah responnya. Jadi
laser pointer ya, seperti ini. Ini responnya, ini adalah horizontal gradient dari responnya. Oke, jadi ini volt tadi berada di titik puncak dari dari data yang kita punyai. Oke, jadi dari sini kita bisa katakan bahwasanya kita akan mendapatkan data yang relatif berbeda dengan respon di sini. Tetapi untuk yang horizontal gradient ini itu ada keuntungannya, karena kalau kita menggunakan gradient itu pengukuran kita sudah bukan merupakan fungsi waktu lagi, ya, karena yang pengukuran yang pertama itu sudah merekam juga perubahan fungsi waktu. Pengukuran yang kedua yang untuk gradient sensor 1 dan sensor 2 ya, sensor 1 merekam data fungsi waktu, sensor yang kedua juga merekam data fungsi waktu, sehingga kalau dikurangkan itu fungsi waktunya jadi hilang. Lain halnya kalau saya hanya menggunakan satu sensor saja, itu fungsi waktunya masih melekat di situ, gitu ya. Misalkan contohnya saja kita menggunakan data magnetik ya. Magnetik itu kan data medan magnet utama itu kan berundulasi sebagai fungsi waktu di satu titik yang sama, sehingga kalau saya melakukan pengukuran dengan satu instrumen di titik itu, dapatkan nilai, misalkan dapatkan nilai A ya, A gamma begitu ya, saya dapatkan A gamma begitu. Nah kemudian berselang waktu kemudian saya mengukur lagi di titik itu saya akan mendapatkan nilai A plus delta A ya. Jadi sudah ada perubahan nilai A di situ sebagai fungsi waktu. Nah, fungsi waktu ini akan melekat di dalam respon sensor 1 itu tadi, kecuali kita mencoba meremove-nya. Tapi lain halnya kalau saya mengukur dengan pengukuran gradient ya. Jadi di dalam pengukuran gradient saya mengukur sensor 1 itu plus delta A misalkan, kemudian di sensor yang kedua itu juga plus delta A, sehingga data itu bisa, kalau saya kurangkan itu nanti kita akan mendapatkan data yang sudah relatif hilang fungsi waktunya ya, data dengan fungsi waktu yang relatif hilang.